Nah ini dulu, kenapa di luar sana ada nggak orang tukang beca itu kerja keras nggak? Kerja keras, Pak. Hasilnya gitu-gitu aja. Kalau misalkan Pak Kanho kerja keras nggak? Enggak. Oh enggak ya, sudah kerja santai ya. Tapi hasilnya gede ya. Nah, kita pasti akan ada di level itu ya teman-teman ya, sabar ya. Suruh maju ya. Untung bapaknya nggak ada. Kalau ada itu nggak berani dia ngomong gitu ya. Ada orang yang kerjanya santai, tapi uangnya banyak. Benar ya? Nah itu ya. Nah, ini kenapa ya rezekinya orang itu kok berbeda-beda? Mungkin sudah ada yang pernah bahas ini ya. Ada yang kecil, besar maupun sangat besar. Karena apa? Wadah rezeki kita sih sebenarnya. Mereka diibaratkan sebuah istilahnya itu kotak ya, atau ember. Kalau misalkan kita ini hujan, kita bawa gelas atau bawa ember, banyakan mana airnya yang tertampung? Ember ya, benar ya? Nah, sama sih teman-teman. Nah, semakin besar kotak atau wadah yang kita punya, pasti rezekinya itu akan terus mengalir. Nah, rezeki itu ya banyak sih, banyak faktor. Kesehatan itu juga rezeki. Kita dapat duit banyak tapi anaknya kita sakit-sakit terus, ya keluar terus, sama juga bohong ya. Nah, perbesar wadah rezeki kita teman-teman ya, bukan sibuk meminta rezeki. Nah, gimana caranya? Nah, ini pasti kotak ini kan ada 3 dimensi ya teman-teman ya, panjang kali lebar kali tinggi, benar ya? Nah, kalau panjang, ini saya habis baca buku sih teman-teman, kita sama-sama belajar sih ya. Kalau panjang itu usaha, benar ya? Kita nggak ada usaha, doa-doa tok, ya nggak bakal bisa, benar ya? Lebar itu ilmu. Kalau teman-teman action saya ini sudah loh 1 hari 10 orang, tapi waktunya kelas kayak gini nggak mau datang. Waktunya leader ngajak meeting nggak mau datang. Ya maaf, ya wis gitu-gitu terus. Karena apa? Dia nggak bisa mengevaluasi dirinya sendiri, nggak mau upgrade ilmu. Nah, tingginya itu ibadah dan rasa syukur, ya toh? Kita sudah kerja iya, sudah nunut ilmu iya, tapi kalau kita nggak berdoa, ya percuma. Karena percaya nggak percaya di Prudential ini ya ada faktor X-nya ya, yang membolak-balikkan hati nasabah ya. Salah satunya ya penciptanya kita, benar ya? Nah gitu ya, jadi apa ibadah dan rasa syukurnya kita ini yang juga harus diperpanjang. Mati kah? Oh enggak ya? Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah merasa action, sudah merasa ikut sistem, ya mungkin ibadahnya. Kalau sudah merasa ini ibadah terus, tapi nggak action, kayak tadi Harvard punya apa? Powerful habit, benar ya? Powerful habit ini kan juga seperti ini teman-teman ya. Sistemnya ya, usaha, prospek 2 orang per hari, benar ya? Ilmu, ikut sistem, ya? Ibadah dan rasa syukur. Tadi kan juga ada ya, bersyukur kayak gitu. Jadi sudah powerful habitnya Harvard ini sudah benar-benar sesuai dengan kita mau memperbesar wadah rezeki kita. Saking balik lagi ke kita, apa kita mau melakukan hal itu? Benar ya teman-teman ya? Nah, ini juga sama sih. Agent Star-nya Rising Star ya sama kayak ini power habitnya Harvard ya, sama ya, sering ikut training, konsisten jam kerjanya minimal 8 jam. Kalau teman-teman tahu Ricky Hutomo, David Rudianto itu nggak 8 jam lagi, dia 9 to 9. Sampai sekarang Ricky Hutomo meskipun sudah agency director, dia nggak pernah di rumah, keluar terus. Jadi bukan karena kenapa ya dia kok bisa PCC, kita enggak ya, kita koreksi dirinya kita sendiri, sudah berapa jam kita mau meluangkan waktu buat Prudential. Dan yang lebih tepatnya lagi, bukan hanya kita kan ada ya, kamu part time apa full time gitu ya. Sebenarnya nggak penting part time atau full time, yang penting itu full heart. Sama full time tapi full house, sudah resign tapi habis itu di rumah terus ya buat apa?
benar ya. Nah, meskipun kita part time, ada kan di sini yang part time? Nggak ada ya? Full time semua ya. Wah, hebat ya. Nah, kalau kita part time tapi kita nggak full heart, atau full time tapi kita nggak full heart, ya percuma ya. Nah, itu ya. Nggak masalah dengan 1001 penolakan. Karena apa? Visi misinya kita teman-teman yang diperkuat ya. Kalau kita mau nolong orang. Jadi jangan sampai tetangga kanan kiri kita nggak kita kasih info, kita heboh ngasih info orang yang nggak kita kenal. Boleh kan, fasing itu ya semua cara kan baik juga ya. Tapi kalau saya sendiri lebih baik saya menolong orang yang kenal dulu. Orang yang teman saya, teman SD, SMP, SMA, saudara, tetangga, siapapun itu yang saya kenal saya prospek dulu. Karena apa ya? Saya mau menolong mereka dulu sih. Ya gitu. Membuat standar goal yang tinggi, selalu ikut meeting unit ya teman-teman ya. Jadi jangan remehkan leader teman-teman. Leader teman-teman ini sudah tahu caranya mau jadi AAD itu seperti apa. Karena apa? Mereka itu sudah melalui jalan itu. Jadi teman-teman itu ya istilahnya kalau di sini itu kayak gerbong kereta api ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu manut di belakangnya sesuai relnya ya pasti sampai. Tapi kalau teman-teman nggak mau manut, diajak meeting unit aja banyak alasan, ya apa leader mau ngasih trik-trik itu ya nggak bisa ya. Nah ini ya, cinta dan menikmati pekerjaan kita, harus bisa mandiri, nggak usah ditemenin leader baru jalan. Kalau nggak ditemenin nggak jalan, karena apa? Ini bisnisnya teman-teman sendiri, bener ya. Jadi apa? Leader juga banyak agentnya, nggak mungkin mau nemenin, istilahnya bisa nemenin satu persatu ya waktunya habis. Kalau teman-teman nunggu ditemenin leader, ya hasilnya nggak bisa maksimal, gitu ya. Jadi apa? Ya harus bisa mandiri dan berdoa dan bersedekah. Itu sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu saya bermanfaat bagi teman-teman, bisa jadi amal bagi saya. Terima kasih. Mungkin ada yang sesi tanya jawab. Siapa? Silakan. Ya personal Mbak ya. Maksudnya aku mau tanya yang agak personal. Ini kan background keluarganya Mbak ini kan muslim ya, muslim keseluruhan, dan itu taat kan aku lihatnya, soalnya ada pernah haji juga kan orang tuanya. Nah ini di muslim itu ya, di Islam itu kan hukum asuransi kan nggak bagus, maksudnya nggak halal gitu kan. Nah itu gimana tanggapan Mbak dari sudut pandang Mbak itu nanggapi orang-orang yang ngomongin asuransi itu negatif gitu ya. Terus kan ada syariah ya, kayak bank juga ada syariahnya. Nah itu kan ada beberapa orang yang fanatik itu bilangnya syariah tuh sebenarnya prakteknya hampir sama, ada konven-konvennya masih. Nah itu gimana Mbak? Makasih. Iya, makasih ya. Saya ini juga sudah full syariah sih ya. Saya dan tim saya juga full syariah. Ya. Saya dan tim saya juga sudah full syariah. Memang kita GS3 juga full syariah. Yang di Gresik ya, itu sudah full syariah kita. Lalu menanggapi orang yang orang yang benar-benar fanatik dan lain-lain, ya memang kan orang itu kan pendapatnya berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita terlalu memaksakan, ya malah dia menghindar. Ya sudah, kita lepas dulu, kita sambil cari, sambil jaga hubungan. Kadang-kadang kadang-kadang dia itu bukan, istilahnya itu gini ya, orang fanatik haram tapi mau investasinya balik. Loh ya apa? Namanya istilahnya kalau misalkan kamu mau benar-benar tolong menolong, ya sudah, jangan mengharapkan investasi kayak gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada nasabah yang ngomong, iya ini nanti haram gini, tapi maunya investasinya balik, ya sama aja kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri ya, kalau misalkan orang itu terlalu fanatik, mungkin ada dua faktor ya. Dia benar-benar fanatik, atau kedua dia itu menolak secara halus. Dia belum siap dengan dananya, tapi dia menolaknya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena apa? Ketika kita pendekatan baik, kita juga ada kok fatwa MUI-nya. Istilahnya kayak gitu ya. Kita pasti ya jelasin ya loh. Kita pasti jelasin dasar-dasarnya seperti apa. Istilahnya kalau ibunya makan di McD, pasti kan ada MUI-nya. Akhirnya percaya loh. Percaya karena apa? McD sudah halal menurut MUI. Sama di Prudential Syariah juga ada loh fatwa MUI-nya. Nah, kenapa kok masih diragukan? Berarti sama masih meragukan McD dong. Padahal sama-sama nggak taunya memproses ayamnya seperti apa. Kan kayak gitu.
Nah, jadi seperti itu sih. Terjawab Bu? Tidak? Masih Atau belum? Masih belum? Benar? Ini sih maksudnya Mbak sendiri ya dari sudut pandangnya Mbak itu Mbak ini prakteknya Iya. syariah. Iya. Memang? Oh, iya. Syariah. Oh, syariah. Total syariah. Iya, saya aja nggak jual misi di 88 karena belum syariah. Oke. Iya, nggak ada, iya. Kan tradisional dia ya. Jadi Kasihkan nggak mungkin saya. ada syariah. Kasihkan saya Kak dana. Oh iya iya Pak. Mungkin Saya ada yang anak lain? CCTV Pak ya. Nggak CCTV lagi. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo. Nanti kan di awal masuk Prudensial kan punya baby. Iya. Nah, kalau kerja gimana? Baby gimana? Ya, untungnya alhamdulillah saya punya suami yang pengertian ya. Beliau itu apa? Suami sih Kak. Oh iya, suami saya kebetulan kan shift-shiftan kerjanya ya, pagi, sore, malam. Jadi apa namanya waktunya juga bisa diatur. Dalam artian apa? Ketika suami saya kerja ya saya harus standby di rumah. Benar-benar standby di rumah ya, anak saya nggak ada yang jaga. Mau siapa bantu pas itu memang ekonominya belum bisa. Kayak gitu. Akhirnya ketika suami saya barusan datang kerja itu langsung saya kasih anak saya yang lari gantian. Tapi saya memang nggak bisa kerja full sih, paling cuma 4 jaman saya pulang kayak gitu terus sih Mbak. Saya atur jadwal terus sih, tapi memang saya benar-benar ke orang yang dikenal. Karena apa, kita ini kan bisnis kepercayaan sih. Jadi istilahnya kalau misalkan orang itu tahu background saya, background keluarga saya, alhamdulillah tidak negatif di lingkungan itu, insya Allah apa yang kita sampaikan mudah diserap. Kalau orang itu mampu ya ambil, kayak gitu sih. Jadi istilahnya ya saya ya langsung sih, jarang sampai lama-lama, follow up 2-3 kali langsung closing. Dikenal semua ya? Iya, saya kenal semua sih. Nasabah-nasabah saya tetangga, kan kebetulan daerah saya itu orang bisnis semua. Bisnisnya ya tambak-tambakan semua, kayak gitu. Keluarga saya tetangga-tetangga satu desa gitu. Kalau di Gresik ya, kan di Gresik ada dekat pelabuhan itu kan rumah saya situ ini semua tambak-tambakan semua, bisnis semua. Itu sih. Ya, ini berkaitan sama tambak. Kebetulan rumah saya juga dekat tambak, Ya. Harjo. Ini mengawalnya pertama kali kalau belum kenal itu gimana ya? Orang tambak kan lain sama orang kantor. Nah, kalau belum kenal ya sampean apa namanya benar-benar canvassing atau dari referensi? Canvassing ya. Ya pasti ya, kalau canvassing ya kita kalau pertama kali ya jangan ngomongin Prudential secara produk ya, kalau menurut saya. Ya kita apa namanya pendekatan dulu sih Mbak. Oh iya, ini saya lagi survei di sini gitu ya. Kayak saya lagi survei, gimana? Sudah pernah tahu Prudential belum? Gimana Pak? Ya ini kita hanya survei aja sih Pak. Kita pendekatan dulu, kita gali informasi dulu dia lebih nyamannya di mana gitu ya. Pasti kita masukin Prudential tapi nggak sampai full prospek ini Pak. Ini jelasin keranjang batu seperti ini. Saya sih nggak dulu sih, jalin hubungan dulu. Pak saya boleh ya Pak kapan-kapan main sini lagi Pak, saya lewat lagi. Oh ya boleh, kayak gitu dulu. Tapi karena kadang-kadang kan agent itu kan kesusu ya, kesusu langsung di prospek. Itu kan kadang orang bikin nggak nyaman. Kelihatan banget kamu di sini tuh ada maunya. Gitu. Kalau saya, tapi ya balik lagi ya banyak cara ya. Mungkin ada yang baru canvassing langsung di prospek, ya monggo nggak apa-apa. Saya biasanya sih di pertemuan kedua, saya cuman kolek-kolek data aja. Anaknya berapa Pak? Ini boleh ya Pak ya, kita minta data aja. Sudah punya asuransi belum? Tanya-tanya gitu aja sih. Kita ada sih Pak program tapi nggak detail banget jelasinnya. Hanya apa namanya? Hanya cuplikan aja sih. Kalau menurut sampean apa namanya yang butuh yang apa gitu. Kesehatan atau kritis atau apa gitu dulu. Baru nek kalau misalkan kita sudah tahu, loh aku sudah punya kok Mbak, sudah punya misalkan Manulife atau apa kayak gitu ya, sudah punya gini, oh gitu ya Pak ya, boleh tak kita bantu baca. Kadang orang juga nggak mau karena kan nggak kenal ya sama kita ya, nggak mau, nggak usah gini ya, berarti dia masih ngeblok teman-teman, belum percaya ya nggak usah dimasukin Prudential ya, nggak mungkin mau, percuma kamu ngomong apapun nggak dipercaya kayak gitu. Jalin hubungan dulu, kesana lagi Pak, mampir ya Pak, dari mana ini lo ngurus klaim, padahal ya nggak apa-apa. Ini lo tadi ngurus klaim mampir ke sini. Gimana sehat tak? Kayak gitu. Gimana ini Pak, ini kita ada program baru mungkin bisa melengkapi. Baru yang kedua sih.
Jadi saya baru jelasin dikit-dikit apa tentang program apa yang dia nggak punya di Manulife. Kalau kesehatannya dia sudah punya, ya saya nggak jelasin kesehatan lagi, sakit kritis atau apa gitu. Itu sih Bu. Terjawab Bu. Nah, satu lagi mungkin dari teman-teman. Bu, cerita Star Club-nya bisa dapat ya apa ceritanya? Oh, Star Club-nya. Iya. Oh ya tadi itu Pak, karena alhamdulillah saya Januari kan join ya, 2014 Januari itu saya bingung ya, sudah selesai AJI itu saya ngapain ya toh? Ya saya agent baru ya, selesai AJI ini habis itu, loh ini saya sudah dapat sertifikat, habis itu ngapain kayak gitu ya. Loh, ya wes ayo prospek. Loh ya apa prospek itu, saya nggak ngerti cara prospek. Oh ya diajak ya manut ke sini ya manut, istilahnya saya ini manut gitu loh, manut reader. Ayo suruh kayak gini estri, ya ikut. Orang-orang ini tepuk tangan ini lapo kok kayak gitu nyanyi-nyanyi, kan saya nggak ngerti ya bener-bener pertama. Tapi ya saya ikut aja. Akhirnya saya prospek nih Pak. Prospek pertama kali itu ditemani leader sih. Leader nemenin saya 3 kali. 3 kali prospek ke siapa? Ini ke customer saya di BAS Tech tuh ya. Oh ya wes, jauh Pak. Perjalanannya jauh, agak Gresik agak sana. Akhirnya saya prospek gini. Oh gitu ya, iya orangnya mau sih gini. Tapi kok Mbak Febri kok responnya kok seperti ini ya, saya gitu ya. Loh kenapa ya kok nggak antusias gini. Akhirnya oh iya Pak, nggak apa-apa saya data dulu Mbak Febri gitu. Akhirnya saya pulang, gimana Mbak Feb? Gitu, ya nggak bisa Mbak. Loh kenapa nggak bisa? Gitu. Loh iya kan orangnya sudah sakit. Kayak gitu kan ya, namanya agent baru ya bener-bener. Oh ya ini apa efek fast ditinggal tidur ini ya jadi nggak ngerti ya. Oh gitu ya, iya kan dia kan sudah operasi ini lehernya ya nggak bisa masuk prudential gini. Oh gitu ya, maaf saya yang pikiran saya kan kayak bank gitu ya, siapa yang bisa bayar setiap bulan ya itu yang boleh masuk dulu pikiran saya awal agent. Akhirnya ya wes coba ke tante saya dijelasin ya wes dia mau buka. Akhirnya ke om saya, ya wes nggak ngapain sama kok jauh-jauh ke sana-sana gitu loh lah. Benernya ya ke keluarganya sampean dulu. Oh iya, maksudnya kan saya kan mikirnya dia sudah tua gitu loh, kasihan kalau sakit nggak ada yang bayarin, tapi ternyata sudah sakit, saya nggak tahu juga gitu loh. Makanya saya awal prospek itu ya orang pertama itu ya yang saya salah itu tadi ya teman-teman ya. Akhirnya ke tante saya, ke om saya, alhamdulillah ya closing 2 juta, ada yang closing 1 keluarga. Salah satunya tadi yang saya cerita itu sih lebih ke temen ya gitu sih Pak. Saya dapat Star Club-nya ya karena itu saya dulu itu ya lebih ke teman-teman sih, teman-teman saudara tetangga itu ubok-ubok situ dulu. Lalu pas saya terakhir mau dapat Star Club itu kok bingung ya, kok kurang dikit, kok aku mau prospek siapa itu kok rasanya kayak blank ya gitu. Saya canvassing ya, saya sempat canvassing di pasar. Saya sempat canvassing sama suami saya di pasar. Canvassing pas itu ibu saya lagi santai, Bu titip ya anak saya, ya boleh. Akhirnya saya canvassing di pasar. Itu canvassing itu memang benar-benar butuh effort lebih ya teman-teman ya. Sampai 6-7 kali itu alhamdulillah sih closing alhamdulillah. Tapi ya saya menuruti kata hati saya sih. Coba sih saya canvassing gitu di pasar, uji nyali ya. Kalau biasa orang yang prospeknya di temen keluarga katanya, kalau canvassing itu malah ini gagap gini. Makanya saya uji nyali aja sih, ternyata alhamdulillah orangnya responnya baik. Tapi kalau canvassing di pasar ya jangan jelasin di pasar ya teman-teman ya. Jadi cuman minta waktu, alamatnya, nomor teleponnya, seenggaknya kapan kalau mau ditemuin. Karena orang pasar itu kan unik. Orang pasar itu kan ada jam-jamnya sendiri yang istirahatnya itu enggak kita sadari, beda sama kita. Karena apa? Mereka jam 2 pagi sudah bangun. Ya toh, jam 2 pagi sudah bangun sampai jam 12 siang. Habis itu istirahat itu yang kita nggak boleh ganggu toh. Istirahat, berarti saya kesananya jam berapa? Kita bisa kesananya jam 3, jam 4, jam 5. Habis isak rumahnya sudah ditutup. Pasti sudah ditutup. Mereka istirahat lagi. Sampai nanti jam 2 malam dia buka lagi. Itu sih. Saya ada nasabah canvassing ya ada sih 4-5 orang. Saya nutup startup ya ada canvassing, referensi.
itu rezekinya baby Pak ya. Ada yang on the spot itu orangnya itu nggak saya kenal, habis itu saya jelasin gini, ya wes lah nggak apa-apa. Istrinya itu sampai terheran-heran, loh kok tumben suaminya kok mau gitu loh, padahal sering banget ditawari asuransi tapi nggak mau gitu loh. Kok ini kok tumben kok mau, padahal nggak kenal juga sama saya. On the spot satu kali ini saya dapat referensi dari si A, tapi si A ini belum closing di saya. Si A ini belum closing, saya ini loh coba temanku gitu ke sana, saya jelasin orangnya mau buka 1 juta, nggak gede sih 1 juta, tapi istrinya juga terheran-heran loh kok tumben suamiku mau gitu loh. Biasanya tuh gak gelem loh kayak gini-gini, terus anti loh kayak gini-gini. Yes, rezekinya babymu mungkin kayak gitu ya. Ya itu ya rezekinya bayi saya mungkin ya, Star Club. Terus ya Pak. Sudah terjawab. Terima kasih. Sebenarnya tepuk tangan saya satu.